Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cegah Narkoba dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya ingin menanyakan nih, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membawakan Beken episode 6 Agustus 2024. Pastinya kalian pada penasaran bukan? Yuk simak berita yang pertama. BNN RI memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah dengan mengadakan pembinaan rohani dan mental di Masjid At-Taubah BNN, Jakarta Timur pada 30 Juli 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi BNN, M. Zainul Mutakin, dan dihadiri oleh pejabat tinggi serta pegawai BNN. Tema acara adalah membangun semangat pencegahan dan pemberantasan narkoba untuk kemajuan umat di BNN. Ustadz Kasif Khair dalam tausiahnya menekankan pentingnya membaca Al-Quran untuk mencegah penyalahgunaan narkotika yang dianggap sebagai ancaman serius bagi kesehatan dan keharmonisan masyarakat. Ia mendorong semua pihak di BNN untuk meningkatkan semangat dan etos kerja dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan niat baik sebagai amal ibadah. Perayaan ini bukan sekedar seremonial, tetapi sebuah panggilan untuk setiap pegawai BNN meningkatkan dedikasi dalam upaya mulia mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Dengan semangat Tahun Baru Islam, BNN RI siap melangkah lebih maju membawa harapan baru bagi bangsa. Oke, next berita yang kedua. BNN ukur IKM layanan rehabilitasi, tingkatkan pelayanan prima. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Pasca Rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat bagi penerima layanan rehabilitasi. Pengukuran dilakukan untuk periode semester 1 tahun 2024 di Manhattan Hotel Jakarta Selatan pada Rabu 31 Juli. Pengukuran ini melibatkan survei yang diikuti oleh 273 klinik yang tersebar di BNN Provinsi serta BNN Kabupaten Kota se-Indonesia. Pembukaan oleh Pelaksana Tugas Deputi Rehabilitasi BNN Dr. Farid Amansyah SPPD membuka kegiatan tersebut dengan menjelaskan bahwa tujuan survei pengukuran IKM adalah untuk menilai sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas rehabilitasi. Dr. Farid mengungkapkan, saat ini kita ketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat yang mulai diukur dari tahun 2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia berharap IKM penerimaan layanan rehabilitasi semester 1 tahun 2024 ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa BNN terus berupaya melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan prima yang berdampak positif bagi masyarakat penerima layanan rehabilitasi, baik rawat jalan maupun rawat inap. Melalui survei ini, kita bisa mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rehabilitasi yang diberikan. Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan agar dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat. Semoga IKM tahun 2024 ini menunjukkan hasil yang lebih baik lagi. Pengukuran IKM ini bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan refleksi dari upaya BNN dalam memberikan layanan yang lebih baik dan berkualitas. Dengan hasil yang diharapkan meningkat, BNN terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi masa depan yang lebih sehat dan bebas dari narkoba. Oke, berita selanjutnya yaitu berita ketiga. Pekerja industri nikel deklarasi perlawanan terhadap narkoba. Simbol komitmen PT VDNI menggelar deklarasi antar narkoba sebagai bentuk komitmen dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya di lingkungan industri. Acara ini berlangsung pada Selasa 30 Juli di kawasan industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Dukungan dari pihak terkait deklarasi tersebut disaksikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
Martinus Hukom bersama dengan Kepala Sulawesi Tenggara, Dwi Irianto, serta Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Heri Mariadi. Kepala BNRI Martinus Hukom memberikan apresiasi kepada PT VDNI atas inisiatifnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari narkoba. Ia menegaskan, narkotika adalah ancaman kemanusiaan yang merusak sendi-sendi kehidupan, mulai dari individu hingga kesehatan mental. Martinus Hukom menghimbau para pekerja industri nikel untuk tidak terpengaruh oleh bujukan bandar narkoba yang mencoba menjanjikan keuntungan atau motivasi semu. Mereka ingin mempertahankan pasar dengan menawarkan narkoba sebagai solusi, padahal yang mereka tawarkan adalah degradasi kualitas hidup secara perlahan, jelasnya. Harapan dan simbol perlawanan, Kepala BNN RI berharap bahwa deklarasi ini menjadi simbol perlawanan terhadap peredaran gelap narkotika yang menyasar tenaga kerja. Saya sangat bersyukur atas kesediaan dan kerelaan untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap bahaya narkoba. Semoga tidak ada di antara kita yang menggunakan narkoba, pungkasnya. Terima kasih kepada PT VDNI yang telah menyediakan tempat dan bekerja sama dengan BNN dalam perlawanan terhadap narkoba. Narkotika merusak kehidupan dan kesehatan, dan kita harus bersama-sama menolak ancaman ini. Deklarasi anti narkoba di PT VDNI bukan hanya sekedar acara, melainkan langkah konkret dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan industri. Dengan dukungan bersama diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan bebas dari narkoba. Berita selanjutnya yaitu berita keempat. Sinkronisasi program dan kebijakan kabupaten kota tanggapan ancaman narkoba. Pada hari Selasa, 23 Juli 2024 dilaksanakan di Sam Hotel Mataram. Acara ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari stakeholder terkait Pemda, BUMN, Desa Bersinar, dan penerima penghargaan P4GN. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penanganan narkoba di wilayah NTB dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, badan usaha, dan desa-desa yang telah mendapatkan penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program-program anti narkoba. Mari dalam upaya sinergi dan kolaborasi penanganan narkoba di NTB. Acara ini menjadi platform penting untuk merancang dan menyelaraskan strategi penanganan narkoba yang lebih efektif dan terkoordinasi. Dalam menghadapi tantangan narkoba yang semakin kompleks, kolaborasi antara semua pihak adalah kunci yang mencapai hasil yang optimal. Mari kita bersama-sama tingkatkan sinergi dan efektifkan program-program kita untuk mewujudkan NTB yang bersih dari narkoba. Berita kelima, BNNP NTB dan HMI Cabang Mataram tanda tangani perjanjian kerjasama. Pada hari Senin 29 Juli 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, mahasiswa Islam Cabang Mataram resmi mendatangi perjanjian kerjasama. Acara ini dipimpin oleh petugas harian Kepala BNNP NTB M. Ridwan SAP sebagai wujud komitmen dalam mendukung upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat upaya P4GN terutama dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan mahasiswa. Dengan dukungan HMI Cabang Mataram, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program-program anti narkoba dan melibatkan lebih banyak pihak dalam upaya ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada HMI Cabang Mataram atas komitmen dan kerjasamanya. Bersama kita akan berupaya mengatasi penyalahgunaan narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif. Berikutnya berita yang keenam, menghormati jasa pahlawan, semangat
pemuda Pancamarga dalam memerangi narkoba. Ziarah makam pahlawan menuju Rakernas Pemuda Pancamarga bukan hanya sekedar penghormatan, tetapi juga pengingat akan jasa dan pengorbanan para pahlawan kita. Di era saat ini, kita dihadapkan pada tantangan baru dalam memerangi narkoba yang mengancam generasi muda. Mari kita jadikan semangat juang para pahlawan sebagai inspirasi untuk berperang melawan penyalahgunaan narkoba, menjaga masa depan bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Bersama kita bisa. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.